Setelah melalui perjalanan panjang bertemu dengan para pelopor dan pembuka masyarakat dari berbagai disiplin ilmu, kita telah sampai di penghujung session pertama. Kali ini kita akan membuka session yang baru dengan topik yang lebih variatif, kontemporer, dan trendy, sehingga para Gen Z bisa menikmatinya. Selamat datang di Podcast Nusantara Session 2 bersama Eni Sutarman di channel YouTube ES Media Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eni Sutarman di acara Podcast Nusantara Session 2. Dan kali ini kita setelah lama sekali kita tidak berpodcast ria dengan penampilan yang baru dan mudah-mudahan membawa situasi yang baru juga. Nah, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin ya kita podcast dengan bukan kaula muda ya. Dengan senior-senior, dan tapi kali ini saya kepingin dengan generasi yang masih imut-imut dan yang pastinya sangat cantik, fresh. Siapa sih? Saya ingin memperkenalkan tamu saya yang berikut ini. Silakan kakak perkenalkan diri. Halo, nama saya Tasya Aulia, biasa dipanggil Aca. Umur saya 18 tahun. Dan saya sekolah di SMK Negeri 3 Samarinda. Sekolah di SMK Negeri 3 Samarinda. Oke, dan kenapa kali ini saya mengajak kakak Aca? Karena ada yang menggelitik. Ada yang membuat pertanyaan buat saya. Nah, kakak Aca ini sekolah di SMK Negeri Samarinda. Jurusannya adalah Spa and Beauty. Ya, mungkin banyak yang belum tahu nih kak. Ya. Jurusan Spa and Beauty ini apa sebenarnya? Jurusan Spa Beauty ini perawatan sama kecantikan juga, merias sama masas-masas gitu. Oke, dan gimana nih? Kan pasti orang tuh bertanya-tanya ya. Kalau biasanya sekolah tuh kan kita disuruh untuk fokus, untuk belajar gitu ya, untuk belajar, untuk membuka buku, membaca. Ini apalagi kalau zaman kita sekarang pun begitu ya, tidak boleh pakai lipstik, boleh nggak? Nggak boleh ya sebenarnya. Boleh, ya. Tapi kalau praktek. Oh iya, maksudnya kalau anak SMA biasa nggak boleh ya, pakai lipstik atau merias yang berlebihan nggak boleh ya. Tapi ini justru belajar untuk merias dan masas, perawatan. Nah ini gimana? Kakak Aca ini menjelaskan ke orang-orang ketika ditanya, pasti ada ya, ada nggak yang kayak apa ya, suara miring lah gitu. Ya, banyak. Malah sekolahnya di Kalau gimana saya bilang tuh? sih beda ya. Bedanya tuh masas. Kalau kita bilangnya masas. Kalau misalnya ngurut itu dia nggak pakai cara. Sama tekan itu beda. Kalau masas dia pakai gitu. Kalau urut, setahu saya pokoknya urut begitu ya. Iya. Kalau masas ini lebih ke ada teknik-tekniknya. Ada tekniknya, terus anatomi juga. Kita belajar anatomi dulu untuk bisa mengurut orang ya. Jadi tidak asal urut. Nggak asal urut. Biasanya kalau urut ini untuk apa nih? Urut capek atau urut apa? Relaksasi. Biasanya? Oh, relaksasi. Iya. Atau penyembuhan ada nggak? Urut untuk penyembuhan apa gitu? Belum sih. Jadi ini untuk relaksasi. Tapi penting banget ya relaksasi karena kita itu bisa sehat. Sehat, otot nggak tegang juga jadinya. Iya, bisa beraktivitas dengan baik dan bisa memaksimalkan pekerjaan kita ya. Iya betul. Oh iya, jadi dan beauty-nya nih kak. Kalau jadi beauty kita itu merias ya. Belajar teknik merias. Nah, macam-macam merias nih, Kak. Macam-macam merias tuh merias karakter, merias luka, apa tuh? Ngerias luka. Kita bikin luka, ya. Oh. Bikin luka dipakai alat make up juga. Oh, jadi itu untuk seperti film ya? Ya. Kalau kita lagi
main film tuh kita bikin ya hampir sama dengan karakter ya kalau gitu ya. Jadi Terus kita sama rias pesta, terus sama rias hari-hari. Oh, jadi penting banget ya buat kita perempuan ya? Ya. Rias Setidaknya, wedding. rias wedding juga. Ada Jadi, juga. Jadi memang secara profesional kita belajar benar-benar secara profesional ya Kak ya. Tapi penting juga untuk sehari-hari. Iya juga. Jadi nggak perlu setiap hari ke salon ya. Enggak. Bahkan bisa bikin salon. Jadi ini uniknya spa and beauty. Jadi menurut kakak prospek kerjanya gimana nih untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat usaha sendiri misalnya? Bisa. Spa and beauty ini gimana menurut kakak? Atau pengalaman yang sudah pernah ada gimana tuh? Nah, bisa karena kita misalnya praktek kita beli alat juga di sekolah disediakan alat juga, cuman kita beli alat contohnya kayak make up terus tuh mani-pedi, manicure kita kan beli alat, jadi kita bisa sekolah sambil kerja juga karena kita punya alatnya, alat make up, gitu. alat manicure itu kan bisa. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tempat bisa aja dipanggil ya? Iya, home care kan orang home Muslim. care ya. Ya, Dan banyak sekali orang yang butuh ya sekarang ya. Misalnya ada pesta atau kegiatan yang memerlukan makeup ya. Oh iya, jadi nggak mesti harus punya tempat. Iya, karena di sekolah nih ada belajar pasang eyelash sama lash lift juga. Jadi bisa dong buka usaha di rumah, dipanggil di rumah kan bisa. Oh iya. Belajar Jadi itu. Oh, ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan. Ya. Karena pasti orang akan agak bertanya nih tentang spa atau masas mengurut gitu ya. Itu bisa untuk bayi juga ya? Bisa. Tapi ada yang bahaya nih. Karena melihat kakak yang masih unyu-unyu dan perempuan ya, pasti orang akan berpikiran negatif. Wah, apa ini pijit? Masas ya? Masas untuk terus gimana nih kita diajari di sekolah tuh gimana supaya menghindari dari stigma negatif? Gimana nih? Di sekolah itu biasanya kita selalunya tuh cewek. Kita juga dimagangkan di khusus cewek. Kita nggak nganu cowok. Tidak memegang cowok ya, karena menurut agama kita juga begitu ya. Itu bukan mahram, jadi nggak boleh memegang ya. Kalau untuk calon kalau calon belum boleh ya. Kalau untuk suami dan anak nanti boleh ya. Boleh. Orang tua juga bisa kan? Ayah. Oh betul. Jadi prakteknya selama ini ke orang tua. Ke adik kakak? Ke adik. Harus capek kerja ya gitu kan, masas, urut gitu. Enak banget masas. Ya. Jadi orang tuanya enak banget ya. Boleh saya mendaftar? Iya, jadi ini yang perlu dijawab ya, karena di sekolah pun diajarkan untuk bagaimana menghindari dari hal-hal yang stigma negatif itu tadi ya. Jadi hanya untuk perempuan saja. Iya, untuk perempuan aja. Kak, ketika memutuskan untuk masuk ke jurusan ini, apakah kakak sudah memiliki background atau keahlian di bidang ini sehingga berminat masuk sini? Terus kira-kira kalau seandainya yang tidak punya background itu tapi punya minat ke situ, kira-kira bisa nggak nanti mengikutinya? Kalau saya memang ada background ya? Ada background. Bisnis di situ? Iya, emang ada. Nah, kalau misalnya yang nggak punya skill itu bisa. Karena kita belajar itu bukan cuma satu aja, banyak. Cantikan itu kan bukan satu aja, banyak. Jadi bisa bertahan. Karena belajar itu dari awal. Contohnya kayak makeup awal, baru makeup ke jenis selanjutnya. Jadi bertahap dia. Bertahap ya, nggak langsung pinter kan, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi walaupun kita nggak punya skill apa-apa, tapi yang penting kalau minat harus dong ya. Iya. Jadi kakak memang sudah punya minat ke arah situ kan? Iya. Karena background kakak apa tuh? Kalau saya di rumah biasanya
ada salon juga, sering make up juga. Sebelum masuk sekolah sini sering make up. Makanya pas tahu ada sekolah spa beauty, saya langsung tertarik, langsung pengen ke situ aja. Dan kita kalau lihat ya, pangsa pasarnya besar banget ya, karena jumlah perempuan aja nyata di Indonesia banyak. Dan sekarang kita memang sebagai perempuan dituntut untuk benar-benar bisa, kalau orang dulu itu ada harus bisa masak, macak. Kalau dulu ya, kalau orang Jawa tuh masak, macak, dan ya itu sepertinya konservatif sekali. Kayak kalau kita tuh kayak orang kolot ya, kita harus bisa masak, harus bisa macak tuh merias sendiri, dan yang satu tuh harus bisa kalau orang Jawa manak ya. Tapi itu ya agak konservatif, tapi itu betul bahwa perempuan memang harus dituntut harus cantik ya. Iya, betul. Dan di situ memang dipelajari betul-betul bagaimana cara kita merias. Iya, benar. Merias itu hanya yang tadi itu, atau merias yang selanjutnya seperti kita caranya merias tubuh juga, atau bagaimana tuh? Merawat tubuh maksudnya? Iya, merawat tubuh. Jadi bukan cuma merias wajah doang. Enggak. Ya? Jadi merawat wajah, merawat tubuh, merawat kuku juga gitu. Merawat kuku juga dirawat. Penting banget ya. Jadi memang sebagai perempuan itu benar-benar supaya bisa menjaga suami ya. Menjaga suami. Betul. Loh, enggak ada jauh, karena begini, kalau kita belajar sesuatu itu bukan dari setelah kita dewasa baru kita pelajari, bukan ya? Karena memang mempersiapkan ibu rumah tangga itu nantinya itu dari zaman muda ya Kak, bukan kemudian sudah berumur 17, 18 baru kita kasih tahu. Memang pelajarannya seperti itu. Sejak dini ya? Sejak dini. Harus sejak dini kita memang memberikan pelajaran itu kepada anak-anak perempuan kita. Iya, benar. Bukan hanya ilmu yang bersifat akademis saja yang harus dia pelajari ya Kak ya. Benar. Saya setuju banget nih. Saya setuju banget. Jadi tapi keterampilan tuh harus dimiliki ya Kak ya. Iya, benar. Mungkin kalau ini rias benar-benar dipelajari semuanya ya Kak ya. Semuanya. Apa saja sih Kak? Misalnya selain rias wajah lah, apa yang penting buat perempuan apa? Kuku sih. Kuku ya? Kuku juga, badan tuh juga penting, semuanya penting. Tapi lebih penting badan juga penting. Merawat, luluran. Jangan sampai mukanya doang yang dirawat ya? Nanti mukanya putih, badannya enggak. Jangan sampai belang ya Kak ya? Iya. Benar. Jadi benar-benar diberikan pelajaran bagaimana untuk membuat rumah tangga kita itu harmonis. Ya. Wah, benar. Karena berdirinya sebuah bangsa itu sebenarnya dari bagaimana keluarga-keluarga itu berhasil. Iya, betul. Iya kan? Iya, benar. Perempuan kan tiangnya negara juga. Betul. Kalau perempuannya seperti ini nih, pinter merawat diri dan juga berpengetahuan yang jelas ya, dengan sekolah. Begitu ya Kak ya? Jadi harus memang pintar semuanya. Merawat. Selain ilmu, yang pasti merawat diri. Kalaupun tidak bekerja di mana-mana nantinya, penting merawat diri. Merawat diri, sudah bisa merawat keluarga ya. Merawat rumah tangga. Nah, kemudian untuk yang tidak ingin memiliki usaha sendiri misalnya, atau tapi tetap ingin kerja, itu biasanya untuk masuk ke perusahaan, biasanya perusahaan apa yang menerima? Bisa di salon, terus salon, di klinik, ya? Karena kita kan perawatan juga. Kecantikan. Bukan klinik kecamatan. Klinik kecantikan. Efek melihat yang imut-imut saya jadi grogi rasanya. Klinik kecantikan, karena kita merawat juga klinik kecantikan. Iya. Kita kan bisa klinik kecantikan wajah tuh, dokter-dokter kita bisa di situ, karena kita merawat juga. Nah, kita belajarnya di sana itu pakai alat juga standar
standar operasionalnya klinik iya, ya gitu ya. Benar. Alat kami yang dipakai di sekolah juga gitu sama. Jadi kita bisa di klinik, terus di salon, bisa juga ya di salon, jadi sama di hotel. Udah di profesional ya. Di hotel sudah juga bisa. Jadi hotel dan pabrik-pabrik ini ya, misalnya industri kosmetik gitu ya. Bisa juga. Ya. Bisa. Di industri kosmetik, jadi nggak usah khawatir untuk yang tidak mau usaha sendiri. Bisa. Ya, tapi kalau peluang untuk usaha sendiri, saya rasa itu justru bisa menciptakan ibu-ibu yang bisa di rumah tapi punya perusahaan sendiri ya. UKM kan juga tetap perusahaan ya. Iya, bisa home care, bisa ya untuk dipanggil atau mungkin di rumah sambil jaga anak, sambil facial atau apa bisa ya. Bisa. Oh ya, jadi sangat ini banget ya sebenarnya ya. Sangat banyak peluangnya. Mungkin ini perlu ditularkan kepada teman-teman kita yang perempuan, ya, benar. untuk memperkenalkan jurusan ini ya Kak ya. Jadi sekolahnya selama 4 tahun 4 ya. tahun. Jadi D1 ya Kak ya. Ya, setelah D1 juga. Ya, kemudian bisa melanjutkan ya Kak ya. Melanjutkan ke perguruan tinggi Bisa. kalau ingin lebih profesional lagi. Bisa gitu ya boleh. Kak ya. Bisa. Tapi seandainya sudah tidak mau melanjutkan kuliah, sudah siap kerja ya Kak ya? Siap kerja, karena kan kita sebelum praktik beli alat. Jadi sudah alatnya lengkap, sudah bisa skillnya sudah cukup, tapi bisa tambah dengan ini ya, kursus-kursus ya? Bisa, kursus bisa. Atau mungkin Kakak bisa aja bikin kursus, ya kan? Iya, benar. Ini memang kursus perempuan buka sekolah untuk spa and beauty ini bisa juga kan untuk ibu-ibu rumah tangga supaya pinter meriasnya dengan teknik-teknik tertentu ya Kak ya. Jadi sangat luas banget nih sebenarnya. Iya. Jadi untuk fasilitasnya di sekolah nih Kak, kalau boleh tahu fasilitas yang menunjang alat-alatnya di sekolah seberapa lengkap sih? Apakah sudah memenuhi standar? Kelengkapannya apa saja Kak kalau di sekolah? Lengkap. Kalau di atas standar tuh sudah, kita alatnya di sekolah itu standar di klinik juga, standar salon. Apa saja tuh Kak misalnya? Nanti suatu ketika kita akan main ke sekolah kali ya, supaya kita melihat ya, seperti apa sih sebenarnya sekolah beauty and spa beauty. Spa beauty ya, bukan Beauty and the Beast ya. Film. Spa beauty ya, ini loh, saya lupa terus. Jadi spa beauty ini seperti apa saja? Misalnya untuk apa nih Kak? Salah satu contoh aja, apa yang dimiliki oleh sekolah? Apa sih? Facial. Facial ya. Ada alatnya di sekolah. Ada facial. Tarik wajah misalnya? Ada. Tarik wajah, ya. Facial. Ada juga di sekolah. Karena kita prakteknya itu pakai alat juga Bu, pakai alat yang sama seperti di salon. Pakai alat. Jadi semua yang ada di salon ada juga di sekolah. Dan dengan alat-alat yang sudah modern ya? Iya, sangat modern. Kita belajarnya dari prakteknya itu dari tradisional baru ke modern. Dua jadi. Spa juga begitu kan? Kalau spa ada nggak alatnya? Misalnya nih untuk ada pakai sinar ultraviolet misalnya untuk untuk otot-otot misalnya, ada nggak sih itu? Nggak ya, kalau massage memang benar-benar tangan ya? Tangan. Menggunakan keterampilan tangan ya? Tekniknya begitu. Untuk bayi penting banget ya itu. Penting. Supaya selain rileks juga membantu ini peredaran darah. Peredaran darah ya, memperlancar peredaran darah dan mungkin bisa mempercepat gerakan anak gitu loh ya. Misalnya biar bisa cepat merangkak atau jalan gitu ya. Jadi ini penting banget. Nanti kita suatu ketika boleh ya berkunjung ke sana, nanti saya bilang boleh. Bapak kepala sekolahnya izin, saya ingin mengoprek-oprek sekolahnya, saya pengen lihat seperti apa sih beauty spa ini, supaya kita semua tahu yang sebenarnya seperti apa, ya Kak. Jadi selain ilmunya bisa ditularkan kan. Jadi Kakak ini kepingin bikin klinik dan salon ya.
Insya Allah mudah-mudahan tercapai. Amin. Nah, sekarang kakak ada di kelas 3. Masih 1 tahun lagi ya? 1 tahun lagi. Oh, 1 tahun tuh cepet banget kok. Setelah itu Kerasa. punya rencana untuk menikah? Belum mau. Tapi Belum ya? dulu. Oh, belum ya? Boleh pacaran nggak sama mama? Enggak. Nggak boleh ya? Jadi Dibolehin. taruh ya nanti ya? Yang mau taruh tunggu berapa tahun lagi? Lama. Aduh, membuat patah hati nih kalau begini bicaranya. Oke, terima kasih Kakak Aca, dan akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya. Dan terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada kita semua tentang jurusan yang sebelumnya mungkin awam bagi kita. Terima kasih Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Podcast Nusantara Session 2 selanjutnya. Kak, bisa memperagakan bagaimana sih cara bikin alis biasanya? Bikin alis tuh susah, yang bagus, yang natural. Yang selain presisi juga natural. Presisi tapi kayak Shinchan, takutnya kadang-kadang Besar. besar dan di sininya bisa tebal. Nah, ini ada tips-tipsnya ya? Ada. Nah, Ada triknya coba dong. tipsnya dulu Kak. Gimana sih bikin alis yang bagus? Nah, kalau bikin alis yang bagus itu tuh diukur karena bentuk wajah kita berbeda. Oh, mesti diukur ya? Diukur. Pakai penggaris yang berapa meter? Enggak, Oh, enggak. Enggak juga ya? enggak gitu juga. Saya kira pakai ukuran nanti 5 jam nggak selesai. Oh, nggak usah dipakai itu. Jadi apa nih? Nah, gimana nih Kak? Bagaimana ngukurnya? Kita harus tahu nih ngukurnya pakai apa. Ayo Kak. Cara mengukur alis di depan dia tuh tiga gini. 3 gimana nih Kak? Ada 3 titik. 3 titik. Oh, 3 titik. Jadi alis kita nih ada 3 titik nih. 3 titik. Pertama tuh ngukur tuh dari pucuk hidung sini. Nih, di sini. Ya. Gimana nih? Dari sini. Itu titiknya ke sini. Nih. Oh, jadi garis ini ke Dari sini ya, ujung Kak? hidung ke ujung. Nah, Ke ini sini. depan. Jadi ini nih, nanti di garis. Nah, nih. Titik gini ya. Nih. Oh, pakai ini deh. Pakai ini kayaknya kita. Oh, oke, kita peragakan, Kak. Ayo, Kak. Gini ya, Kak ya. Ya, dari ujung hidung gini. Gini ya, Kak. Mereng ini harus tegak nih, harus berdiri. Oh, harus berdiri, lurus. Nah, Harus ingat lurus. ya, harus lurus ya. Harus lurus. Dikasih Terus yang sini juga. titik. Nah, kasih titik. Terus gimana? Terus dari ujung sini, Oh, gini. mereng dia. Paskan di ujung mata sini juga. Oh, jadi lewat ujung mata ya. Ya. Jangan keras-keras, nanti kena Cucuk. mata. Belum nikah udah kecucuk matanya. Sama di Terus? puncak. Puncak sini. Puncak Nah, puncak Mahameru. ini dari ujung nih. Pupil bola mata ini. Yang Begini di ya, ujung sini. puncak ya. Nah, tapi mata kita harus lurus. Gini Kakak. Dari sini. Iya, lihat sini. Nih, dari sini. Oh, dari sini. Oh, ini. Nih. Saya kira dari sini. Enggak. Oh, Di gini ujung. ya. Harus paskan di depan. Di pupil, di tengah pupil ya, Kak ya. Di ujung pupil mata. Di ujung sini nih, yang ujung sini. Oh, ujung pupil mata seperti ini. Seperti ini ya. Terus kemudian digaris. Ya, di garis. Sudah ketemu 3 titik itu tadi 3 titik digaris. Itu di garis. Coba Kak, Dari digaris tengah. Kak. Dari tengah sini. Dari bawah dulu ya Kak ya. Ya, dari Garisnya bawah. dari bawah ya. Ke ujung titik tadi. Oh, demikian. Nah, bikin alis itu tuh dari besar ke kecil. Dari besar kecil gimana Kak? Dari sini besar nih, dari sini besar. Heeh. Baru bikin sini. Oh, bikin runcingnya bikin maksudnya. runcingnya. Agak naik dikit. Oh, kalau jadi misalnya dari bawah, kemudian baru runcingnya. Ya, runcing ke bawah. Baru dari tengah, tarik ke depan. dari sini. Dari ujung sini, Heeh. tarik ke depan. Oh, Tapi sambil diturunin juga. Terus isi deh. Kak sambil tunjukkan ke kamera Kak. Ya. Supaya teman-teman kita juga tahu. Nih.
Oh begitu ya kak ya. Kalau bisa tumbuh dirapikan aja Ini kan ujungnya. bisa pakai ini. Nah, terus dari tengah ini biar nggak kotak gitu, digaris. Seperti saya kayaknya. Kayak itu sudah baik tuh. Oh sudah bagus ya kak ya. Sudah Oh, oke, bagus. alhamdulillah. Digaris. Oh begitu. Dirapikan aja di ujung-ujung. Jadi ini salah satu cara yang dipelajari ya. Iya, Salah dipelajari. satu aja. Kemudian teknik apa shading ya kak ya? Iya, shading. Teknik, hah? Ada shadingnya. Udah ada. Oke ya. Terima kasih kakak. Ayo.